Di suatu siang, seorang napi baru saja keluar dari penjara. Orang ini bernama Docul, dan dia dipenjara karena kasus pelecehan pada anak di bawah umur atau disebut predator. Seharusnya dia menjalani hukuman seumur hidup. Tapi entah kenapa, pihak pengadilan membebaskan Docul dari penjara. Para masyarakat pun protes dan berdemo, marah dengan kebebasan seorang predator ini. Docul masuk ke dalam taksi berwarna hitam. Mobil itu langsung meninggalkan kerumunan yang masih berteriak marah pada Docul. Di dalam mobil, Docul tersenyum penuh kemenangan. Mobil-mobil wartawan mengikuti taksi yang ditumpangi Docul. Tiba-tiba si supir bermanuver tajam membuat mobil wartawan yang mengejar di belakangnya kewalahan mengikutinya. Lalu sebuah mobil van muncul dan menghalangi jalan. Supirnya berpura-pura kalau mobilnya sedang mogok. Hal itu membuat taksi berjalan tanpa diikuti siapapun. Tapi Docul kini heran, kemana ia akan dibawa? Si supir pun tak menjawab pertanyaan Docul yang membuat Docul marah dan membuka sabuknya. Ia menyerang si supir dengan mencekiknya, tapi supir itu lebih ahli bela diri. Docul yang malah diserang balik dan terluka. Docul pun dibuat pingsan. Di dalam terowongan, taksi itu bermanuver lagi, kemudian menyerahkan tas yang dibawa Docul pada seorang pria. Taksi itu kini berhenti dan stiker di badan mobil dicabut. Kemudian plat nomornya dirubah. Sehingga ketika keluar dari terowongan, taksi itu kini menjadi mobil lain yang bebas dari kejaran wartawan dan kecurigaan CCTV. Sementara itu, di kantor kejaksaan, sebuah organisasi bernama Bluebird sedang mengadakan rapat. Pemimpinnya bernama Pak Jang. Bluebird ini dibangun untuk membantu para korban kejahatan agar mereka bisa menjalani kehidupan mereka kembali. Selesai rapat, Pak Jang bertemu dengan rekan kerja baru, seorang wanita bernama Hana. Hana adalah seorang jaksa yang mulai hari ini akan bekerja bersama Pak Jang. Di tempat lain, di sebuah kamar rumah sakit, seorang pasien wanita terlihat bangun dari tidurnya dan diam-diam kabur keluar. Wanita malang ini bernama Maria, dan dia punya masa lalu kelam sampai dia nekat kabur dari rumah sakit, bahkan menghindari polisi. Dia terlihat menangis sepanjang jalan. Ketika dia berada di jembatan, dia langsung berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Dia sudah ada di sisi lain besi jembatan, tapi ia merasa sangat ketakutan untuk melompat. Di bawah kakinya, sebuah stiker membuatnya menghentikan niatnya untuk melompat. Stiker itu bertuliskan, "Layanan taksi mewah, jangan mati, balaskan dendammu." Akhirnya Maria memilih untuk menghubungi pihak taksi mewah itu, dan kini ia ada di mobil taksi tersebut. Supirnya bernama Dogi, yang aksinya sudah kita lihat di awal film tadi. Dogi menyalakan alat rekaman, dan Maria pun mulai bercerita tentang masa kelamnya. Maria adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Seorang agen pekerja mengajaknya untuk bekerja di sebuah perusahaan. Ia pun berpamitan pada adik-adik di panti asuhannya. Kemudian ia pergi dengan diantar oleh wanita tersebut. Di dalam mobil, Maria dijanjikan akan bekerja di tempat yang baik dengan atasan yang baik juga. Setelah lama di perjalanan, mereka sampai di sebuah pabrik ikan. Di sana Maria dikenalkan dengan pengurus pabrik bernama Jonggen. Maria adalah seorang difabel, sehingga di umurnya yang sudah remaja, pemikirannya masih seperti anak-anak. Maria diajak ke dalam pabrik. Di sana ternyata semua pegawainya adalah penyandang difabel. Maria terkejut ketika disuruh untuk bekerja membersihkan ikan, karena sebelumnya Maria dijanjikan akan bekerja di kantoran di belakang komputer. Lalu muncullah si pemilik pabrik bernama Juchan. Mengetahui kalau Maria tidak mau bekerja, Juchan tiba-tiba menyiksa Maria, menceburkan kepalanya ke dalam air. Tak sampai di situ, dia langsung dibawa ke ruang pendingin dan dimasukkan ke dalam tong lalu dikurung dan dibiarkan di sana. Semua siksaan ini terpaksa membuat Maria harus bekerja membersihkan ikan. Pernah di suatu malam, Maria mencoba kabur dari pabrik. Dia sudah berhasil sampai di luar pabrik, kemudian muncullah sebuah mobil polisi. Maria meminta bantuan polisi itu untuk menolongnya. Tapi ternyata polisi itu adalah komplotan si pemilik pabrik. Lagi-lagi Maria disiksa, dimasukkan ke dalam tong air. Saat itu musim dingin, tapi mereka tanpa belas kasihan tega menceburkan Maria di dalam tong air sementara mereka makan dan bersenang-senang. Menelepon wanita agen pekerja pun percuma. Ketika Maria mencoba menelepon, wanita itu malah mengabaikannya dan malah rakus menikmati makanan-makanannya. Selesai bercerita, Maria diturunkan di sebuah jalan sepi. Di situ ada sebuah mesin game. Di dalamnya ada sebuah instruksi jika ingin membalas dendam pada orang yang telah menyakitinya. Maria pun menyetujui semua peraturannya. Keesokan harinya, perusahaan taksi tempat Dogi bekerja mendapat misi baru. Seorang ahli IT bernama Goen masuk ke dalam ruangan rahasia, kemudian dengan lift ia turun ke ruang bawah tanah. Di sana ada dua montir yang sudah biasa bekerja agar membuat mobil biasa menjadi mobil siap tempur. Tak lama muncullah Dogi. Dogi pun langsung bertemu dengan pemilik perusahaan taksi ini. Ternyata dia adalah Pak Jang, pemimpin Bluebird tadi. Ternyata selain menjadi pemimpin Bluebird, Pak Jang mendirikan sebuah perusahaan taksi juga. Dari luar perusahaan taksinya terlihat seperti taksi biasa pada umumnya. Tapi ternyata diam-diam dia punya perusahaan taksi mewah yang bekerja untuk membalaskan dendam orang-orang yang ingin dibantu. Ia namakan perusahaan taksi mewahnya Taksi Deluxe. Sekarang Taksi Deluxe punya pekerjaan baru, yaitu membalaskan dendam Maria.
Mereka pun membuat rencana dan menargetkan siapa saja orang-orang yang harus mereka habisi. Selesai menyusun rencana, eksekusi pun dimulai. Doggy mengeluarkan mobilnya dari garasi rahasia. Goen dan dua montir pun ikut menjalankan misi ini menaiki sebuah van. Dua montir itu bernama Kyung dan Jin, sekarang menyamar menjadi tukang ayam goreng. Mereka datang ke pabrik dan memberikan brosur promo ayam goreng pada Jonggeun. Pancingan mereka berhasil. Malam harinya, Jonggeun menelepon memesan ayam goreng. Goen berpura-pura sebagai pelayan yang mencatat orderan. Ayam goreng pun sampai. Jonggeun dan Juchan malam itu memakan semua ayam itu. Tapi tanpa mereka tahu, ayam itu sudah dimasukkan bubuk pembius, membuat mereka seketika tak sadarkan diri. Doggy langsung masuk ke rumah mereka dan menggeledah rumah tersebut. Besok siangnya, Doggy masuk ke pabrik dan memeriksa keadaan. Dengan bantuan Goen, mereka memeriksa latar belakang pabrik itu. Ternyata ikan yang mereka produksi bukan ikan segar, tapi mereka mengimpor ikan berkualitas murah dari Cina dan menjualnya dengan harga tinggi dan dilabeli produksi asli Korea. Doggy pun punya rencana. Ia kini berpura-pura ingin membeli ikan-ikan itu. Dia melakukan negosiasi harga dengan Juchan dan memberikan uang muka sebagai kesepakatan. Selesai dari sana, Doggy kemudian membuntuti si polisi yang bekerja bersama dengan Juchan. Lalu di jalanan sepi, Doggy perlahan mendekati mobil polisi itu. Polisi itu heran melihat ada taksi dengan bemper super besar. Ia pun tiba-tiba ditabrak dari belakang. Polisi itu terkejut dan berteriak-teriak, tapi Doggy tak peduli. Ia terus menabrakkan mobilnya ke depan. Mobil polisi itu mulai terkunci akibat bemper taksi Doggy. Lalu kemudian, si polisi tak sadarkan diri. Doggy langsung mengambil kamera CCTV di mobil polisi itu dan pergi dari sana. Malam harinya, Jonggeun sedang mengambil ikan yang baru saja mereka impor dari Cina. Doggy langsung menghadang mobilnya. Dengan memakai topeng, Doggy ingin memberikan pelajaran pada Jonggeun. Tapi Jonggeun ternyata membawa beberapa pengawal. Doggy pun mau tak mau harus menghabisi mereka semua. Jonggeun kini diikat dan dibuat menyesal telah bertindak jahat pada Maria. Ia pun ditinggalkan begitu saja dalam keadaan terikat. Doggy kini menuju pabrik. Di sana ia telah menunggu Juchan. Juchan langsung marah ketika ada seseorang dengan topeng di pabriknya. Ia langsung menyerangnya. Tapi Doggy dengan mudahnya mematahkan serangan Juchan dan menghajar Juchan habis-habisan. Juchan pun kini dibuat tersiksa dengan kepalanya yang diceburkan ke air. Kemudian Doggy menyeret Juchan masuk ke dalam tong. Dia membayar apa yang pernah ia lakukan pada Maria dulu. Para penjahat yang telah Doggy habisi ternyata tak dibiarkan begitu saja. Pak Jang punya kenalan, seorang wanita yang gila uang dan terbiasa melakukan pekerjaan kotor. Dia bernama Sung Mi. Setiap misi balas dendam, para penjahat dikirim pada Sung Mi. Sung Mi punya ruangan rahasia, tempat semua para penjahat dipenjara di sana. Dan ternyata, Do Chul, si predator di awal film, dikurung di sana juga. Pak Jang hanya perlu membayar Sung Mi sejumlah uang dan setiap misi balas dendam selalu berjalan lancar. Sementara itu, di kantor kejaksaan, Hana sedang memeriksa sebuah CCTV. Rekaman itu memperlihatkan saat-saat di terowongan ketika sebuah taksi mewah keluar dari sana. Dia sedang memeriksa kasus Do Chul, si predator, yang hilang secara tiba-tiba setelah ia menaiki sebuah taksi. Lalu kembali pada Maria, kini akhirnya balas dendam Maria sudah selesai dan kini Maria sekarang tinggal bersama para pekerja difabel yang lain. Dia juga mendapat kunjungan dari adik-adiknya, membuat dirinya kini menjadi pribadi yang bahagia. Sementara itu, di sebuah rumah kecil, seorang anak SMA sedang mencari cara untuk mengakhiri hidupnya di internet sambil menangis. Tapi sebuah iklan terus muncul di layar laptopnya. Iklan dari taksi deluxe dengan moto, "Jangan mati, balaskan dendammu. Taksi mewah akan membantumu." Ia pun akhirnya menghubungi taksi deluxe itu. Lalu di suatu siang, ketika dia duduk menunggu di luar, sebuah taksi warna hitam muncul. Ia pun masuk ke sana dan Doggy seperti biasa mulai merekam ceritanya. Anak SMA ini bernama Jung Min. Dia murid pindahan dari sekolah lain. Di hari pertamanya dia sudah dibully karena seragamnya bau ikan. Itu karena setiap hari sebelum sekolah dia selalu membantu ibunya berjualan. Ibunya seorang tunarungu. Ada 3 murid yang sering membuli Jung Min, salah satunya bernama Sung Tae. Dia dan kedua temannya yang lain selalu mengambil uang Jung Min dan mengajaknya karaoke hanya untuk membulinya lagi habis-habisan. Bahkan di suatu sore, Jung Min didorong ke jalan dan kakinya dilindas motor dengan sengaja. Melapor ke polisi pun percuma karena tidak ditanggapi oleh mereka. Melapor ke guru pun, Jung Min takut untuk berbicara. Karena pernah suatu hari mereka bertiga datang ke rumahnya dan mengancam kalau mereka bisa saja menyakiti ibunya. Akhirnya dia hanya bisa menangis, sementara ibunya yang tak bisa mendengar ikut merasakan penderitaan anaknya itu. Selesai bercerita, Jung Min diturunkan di sebuah game center. Di sana ada sebuah mesin game yang harus ia mainkan. Di layar muncul instruksi tentang taksi deluxe yang akan membantunya membalas dendam. Awalnya Jung Min ragu dan takut, tapi ketika ia ingat penderitaan yang sudah ia alami, ia kembali ke depan layar dan menyetujui semua peraturan yang muncul di game tersebut.
Sementara itu, Dogi dan yang lainnya kembali menyusun rencana untuk membantu Jungmin membalaskan dendamnya. Kali ini, Dogi akan berpura-pura sebagai guru pengganti di kelas di mana ketiga pembuli itu belajar. Dogi pun masuk ke kelas dan mulai mengabsen. Ketika Dogi mengabsen ketiga anak itu, mereka sudah bersikap tak sopan. Bahkan Sung Tae keluar dari kelas dan tidak menghargai Dogi. Ketika jam istirahat, mereka memalak Dogi karena Dogi sedang berperan jadi guru yang culun. Suatu hari, di kamar mandi sekolah, Sung Tae dan kedua temannya sedang membuli seorang murid. Lalu tiba-tiba keluarlah Dogi dari kamar mandi dan langsung mengajak murid yang dibuli itu keluar agar tak dibuli lagi. Lalu di suatu pagi, mereka bertiga menghentikan seorang kakek pemulung. Mereka tak tahu kakek itu adalah Pak Jang yang menyamar. Mereka meminta kakek itu untuk membelikan mereka rokok. Tapi di gerobak si kakek ternyata sudah ada banyak rokok. Mereka pun membeli sebungkus. Kemudian di sekolah, mereka akan melakukan sesuatu pada Dogi agar Dogi dikeluarkan dari sekolah itu. Ketika jam istirahat, salah satu dari mereka berkata, ada seseorang yang ingin bertemu Dogi di perpustakaan. Ketika Dogi keluar, dia memasukkan majalah dewasa ke tas Dogi. Di perpustakaan, ternyata Sung Tae menyuruh seorang murid perempuan untuk berpura-pura habis dilecehkan oleh Dogi. Sung Tae mengancamnya, kalau tak mau bekerja sama, ia akan menerima akibatnya. Terpaksa, dia pun mengikuti perintah Sung Tae. Dogi pun masuk ke perpustakaan, tapi tak ada siapapun di sana. Ia pun keluar lagi. Lalu dari dalam, seorang murid perempuan menangis histeris dengan baju dan rambut kusut. Semua murid di koridor langsung berkerumun. Dogi difitnah kalau dirinya sudah melecehkan murid perempuan itu. Kemudian tiba-tiba pengeras suara di sekolah bergema menyuruh Dogi untuk masuk ke kelas tempat ia mengajar. Sung Tae tersenyum karena Dogi pasti akan dikeluarkan karena kasus ini. Tapi begitu sampai di kelas, majalah dewasa tadi malah ada di tasnya Sung Tae. Si murid perempuan tadi tiba-tiba mengaku di bajunya cuma kemasukan serangga, jadinya kusut seperti itu. Ternyata ketika Dogi diminta untuk datang ke perpustakaan, Goen bisa melihat apa yang terjadi karena ada kamera di meja Dogi. Ia pun akan membalikan keadaan. Goen kini mengganti pakaiannya menjadi seragam SMA. Ia masuk ke ruang guru dan mengambil majalah itu. Kemudian dia masuk ke kelas Sung Tae dan memasukkannya ke dalam tas Sung Tae. Goen juga berbicara pada si anak perempuan agar jangan memfitnah Dogi kalau tidak mau menerima akibatnya. Akhirnya, kasus pelecehan yang Sung Tae rencanakan kini malah berbalik menyerang dirinya. Ketiganya pulang sekolah dalam keadaan sangat marah pada Dogi. Di jalan, tiba-tiba mereka melihat kakek yang tadi pagi ditangkap polisi karena ternyata kakek itu menjual ganja. Kakek itu juga menunjuk mereka bertiga ketika ditanya pada siapa ganja itu dijual. Mereka langsung lari ketakutan. Padahal itu semua hanyalah akting dari Pak Jang dan kedua montirnya. Mereka pergi ke hutan dekat sekolah dan langsung mengubur ganja itu di sana agar tak seorang pun yang tahu. Lalu besoknya ketika kelas dimulai, Sung Tae dan kedua temannya lagi-lagi mencari masalah dengan bermain game di tengah pelajaran. Sung Tae bahkan berkata kalau dia tak mau belajar kalau Dogi yang jadi gurunya. Dogi pun mengalah dan berkata kalau hari ini mari kita menonton video saja. Layar TV dinyalakan, lalu muncullah video dua orang anak SMA yang sedang mengubur sesuatu. Itu adalah video Sung Tae dan kedua temannya. Mereka pun kaget dan panik. Dogi pun berpura-pura terkejut dan mematikan TV. Kini Dogi mulai membuat mereka bertiga ketakutan. Mereka pun mencoba menggali untuk mengambil ganja tersebut. Tapi tiba-tiba Dogi menelepon dan berkata kalau dia sudah menyerahkan ganja itu pada polisi. Dogi pun masih membalas kelakuan mereka dengan datang ke rumah Sung Tae dan mengobrol dengan ayahnya. Sung Tae berpikir kasus ganja itu akan dibocorkan pada ayahnya. Kini Dogi punya kartu as mereka dan mereka tak bisa membalas apa-apa. Esoknya Dogi diminta Sung Tae untuk datang ke suatu tempat. Begitu Dogi sampai, ternyata Sung Tae sudah menyewa preman-preman untuk menghabisi Dogi. Lalu dimulailah pertarungan Dogi dan para preman tersebut yang bisa ditebak mereka semua habis dihajar oleh Dogi. Kini Sung Tae ketakutan, tak menyangka kalau Dogi bisa berkelahi. Dogi langsung menendang Sung Tae hingga jatuh ke bawah. Kedua temannya langsung ketakutan setengah mati dan meminta maaf. Dogi berkata, kalian harus menyerahkan diri kalian pada polisi dan pindah sekolah. Mereka pun melakukan perintah dari Dogi dan mengakui pembulian mereka terhadap Jungmin pada pihak polisi. Sementara Sung Tae, ternyata jatuhnya dia sudah direncanakan. Dia mendarat di bantalan dalam keadaan pingsan. Ketika Sung Tae tersadar, satu tangannya terikat dan di depannya ada banyak roti. Dogi datang dan berkata kamu harus menghabiskan semua roti ini. Jika ada sisa, setiap roti yang tersisa harus kamu bayar dengan harga mahal. Dan jika tak bisa membayar, Sung Tae harus bekerja setiap hari mulai besok untuk membayar harga roti tersebut dan baru akan lunas dalam waktu bertahun-tahun. Sung Tae hanya bisa memakan roti-roti itu dengan perasaan menyesal. Sisa hidupnya kini harus ia jalani untuk membayar semua roti yang tersisa dengan harga yang sangat mahal. Pembalasan dendam untuk Jungmin pun selesai dan kini Jungmin sudah bisa bersekolah lagi tanpa ada yang membuli.
Tak hanya itu, Pak Jang datang pada ibu Jungmin yang sedang berjualan. Ia menyampaikan Jungmin mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi dan semua biayanya akan ditanggung. Ibunya terlihat sangat senang dan bahagia. Jungmin pun sudah mulai bersekolah lagi tanpa ada pembuli di sana. Lalu pada suatu malam, Pak Jang mengajak Dogi untuk acara makan malam dengan rekan kerjanya di kejaksaan. Di sana ada Hana dan atasannya. Selesai makan malam, Pak Jang dan atasan Hana akan pergi untuk minum lagi, sementara Dogi disuruh untuk mengantar Hana pulang. Mereka berdua pun berjalan kaki menuju rumah Hana. Lalu di jalan terdengar suara peluit para pekerja konstruksi. Tiba-tiba Dogi merasa pusing dan pingsan. Hana langsung menghubungi ambulans dan Dogi dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa, di sekujur tubuh Dogi terlihat banyak luka, termasuk beberapa luka tembak. Hana heran dari mana Dogi mendapat luka-luka sebanyak itu. Pingsannya Dogi ternyata akibat dari suara peluit yang membuat ia teringat masa kelamnya. Dulu ketika ia baru pulang dari wajib militer, ia pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya, tapi tak ada sahutan. Dogi masuk ke rumahnya dan langsung melihat ibunya sudah tak bernyawa dengan darah tergenang. Suara teko air panas adalah satu-satunya suara yang ia dengar ketika kejadian mengerikan itu terjadi. Di dalam pingsannya, Dogi bermimpi tentang masa lalunya. Dia sedang bersama ibunya yang punya usaha rumah makan sedang mengobrol. Dogi berkata kalau dia akan masuk akademi militer. Padahal setahu ibunya, impian Dogi adalah untuk belajar akting. Tapi karena tak ada biaya, Dogi merelakan impiannya itu. Tiba-tiba keadaan di sekeliling berubah dan si pembunuh ibunya sedang menghunuskan pisaunya pada ibu Dogi. Dogi berteriak tapi ibunya tak mendengarkannya. Dogi terbangun dari pingsannya dan ternyata sedang ada di rumah sakit. Pak Jang menenangkan Dogi. Lalu datanglah Goen yang juga cemas akan keadaan Dogi. Untungnya Dogi tak mengalami sakit apapun dan dia bisa pulang hari itu juga. Orang-orang yang ada di dalam taksi Deluxe semuanya punya masa lalu kelam. Bahkan Pak Jang sendiri, sang pendiri taksi Deluxe, mendirikan taksi Deluxe karena orang tuanya dibunuh sama seperti Dogi. Begitu pula dengan Goen, dia punya kenangan kelam tentang kakaknya. Setiap hari ia hanya bisa melamun dan menangis ketika mengenang kakaknya itu. Sementara itu, Hana sedang menangani kasus baru, kasus seorang pegawai yang disiksa oleh atasannya. Pegawai ini bernama Yongmin dan dia bercerita perusahaan tempat ia bekerja bernama Yudata. Pemimpin di sana, seorang CEO bernama Yang Jin, sering memukul pegawainya. Ia juga tak segan-segan menyuruh pegawainya memukul pegawai lain, kemudian ia tertawa melihat kejadian itu. Suatu hari, Yongmin dimarahi dan ditampar berkali-kali oleh Yang Jin karena Yongmin meminta maaf pada salah satu konsumen karena kesalahan perusahaan. Yongmin pun berkomentar di sosmednya kalau Yang Jin adalah atasan yang jahat. Namun ternyata hal itu diketahui perusahaan. Mereka pun datang ke rumah Yongmin dan membawanya ke sebuah gudang. Di sana, Yang Jin tak terima dirinya dibilang atasan jahat. Ia mengikat Yongmin dan memukulnya puluhan kali. Hana pun akan menyelidiki kasus Yongmin ini. Tapi besoknya, tiba-tiba atasan Hana memanggilnya, berkata kalau kasus Yongmin dicabut dan antara Yongmin dan Yang Jin sudah berdamai. Hana langsung mencium kejanggalan di sini. Ia bersikeras untuk terus menyelidiki kasus ini, tapi ia malah dimarahi atasannya. Tak lama muncullah Pak Jang dan merasa tak enak melihat mereka sedang bersih tegang. Atasan Hana pergi ke kamar mandi, sementara Pak Jang melihat dokumen kasus Yongmin. Ia diam-diam membawa dokumen itu dan dia menyerahkannya pada Dogi yang kebetulan ada di luar kantor. Kasus itu pun kini langsung ditangani oleh taksi Deluxe. Mereka menyusun rencana bagaimana caranya menghabisi Yang Jin dan perusahaannya itu. Kali ini Dogi harus menyusup ke dalam perusahaan. Jadi, dia harus menjadi pegawai di sana. Ia pun melamar menjadi seorang programmer karena perusahaan Yudata adalah perusahaan penyedia konten internet. Ia pun akhirnya diterima di perusahaan Yudata. Sementara itu, Hana masih belum menyerah dan terus menyelidiki kasus Yongmin juga. Ia mendapat fakta baru, kejadian kekerasan di perusahaan pernah terjadi sebelumnya pada orang lain. Ia pun kini mendatangi orang tersebut yang tinggal jauh dari kota Seoul di daerah pinggiran pantai. Ketika ia bertemu dengannya dan Hana ingin berbicara tentang perusahaan Yudata, orang itu langsung ketakutan dan berlari menjauh. Besoknya, Hana mendatangi perusahaan Yudata, tapi dihadang oleh 3 orang asisten Yang Jin yang berambut seperti lampu lalu lintas. Hana pun tak bisa memaksa dan pulang tanpa hasil apa-apa. Tapi tak disangka, ia berpapasan dengan Dogi. Dogi pun kaget kenapa Hana ada di sana. Ini adalah hari pertama Dogi bekerja. Hana berpikir mungkin dia bisa mendapat info berharga dari Dogi yang bekerja di situ. Tapi Dogi menganggap Hana sebagai halangan dan ia tak mau berurusan dengannya. Di hari pertamanya bekerja, ia melihat Yang Jin yang sedang memotivasi para pegawainya dengan mendoktrin mereka kalau uang adalah segalanya dan dia bisa melakukan apa saja pada pegawainya karena ia atasan tertinggi.
Lalu ketika jam kerja dimulai, Dogi mulai menyusuri ruangan lain. Ia melihat satu ruangan dan hendak masuk ke sana, tapi tiba-tiba dilarang oleh salah satu asisten Yang Jin. Lalu ketika jam istirahat, Dogi mengobrol dengan Goen, berkata kalau dia harus masuk ke ruangan tersebut. Di ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh para staf khusus. Dogi pun berencana untuk menjadi salah satu staf khusus itu, tapi ia perlu bantuan Goen. Ketika jam kerja dimulai, tiba-tiba sebuah virus komputer menyerang sistem perusahaan. Yang Jin muncul dan marah. Para staf anti-hacker di sana berkata, perlu waktu 5 hari untuk mengatasi virus tersebut. Dogi tiba-tiba menyela, dia bisa mengatasi virus itu dalam 10 menit. Dogi pun langsung bekerja. Komputernya sudah terhubung dengan Goen, yang memang seorang ahli IT. Dan dalam waktu 10 menit, virus itu benar-benar hilang, dan sistem perusahaan kembali berjalan normal. Yang Jin langsung senang dan memberikan Dogi hadiah uang. Tapi Dogi berkata, ia ingin naik jabatan dan masuk ke dalam staf khusus. Tapi Yang Jin hanya tertawa dan menolak keinginan Dogi. Karena masih penasaran, Dogi pun memeriksa semua biodata staf khusus di sana. Anehnya, mereka semua punya latar belakang buruk. Mantan kriminal, penjudi, orang yang terlilit hutang, dan sebagainya. Dogi pun sepertinya harus menjadi seperti mereka untuk menarik perhatian Yang Jin. Maka, di suatu malam, ketika Yang Jin pulang dalam keadaan setengah mabuk, mobilnya terhalang oleh sebuah mobil van. Lalu Yang Jin melihat Dogi yang sedang memaki-maki seorang pria yang tak lain adalah montirnya. Ia memaki dan merendahkan pria itu, sementara Yang Jin melihat kejadian tersebut. Besok paginya, Yang Jin tampaknya mulai tertarik pada Dogi karena kejadian semalam. Kebetulan, staf khususnya sedang kekurangan orang. Akhirnya, pagi itu Dogi diberitahu kalau dia sudah naik jabatan dan kini akan menjadi salah satu staf khusus. Akhirnya, strategi Dogi selama ini berhasil, dan kemungkinan ia akan bisa mendapat info penting di ruangan staf khusus itu. Begitu sampai di dalam ruangan staf khusus, Dogi disuruh untuk menginstal sebuah aplikasi. Goen memeriksa aplikasi itu yang ternyata sebuah spyware atau alat pelacak. Dengan ini, semua staf khusus bisa diawasi oleh Yang Jin. Malam harinya, ketika Dogi pulang kerja, dia sudah ditunggu oleh Hana di depan kantor. Hana ingin mendapat info tentang Yang Jin dari Dogi dan mengajaknya bekerja sama. Goen berbicara di earphone Dogi, aplikasi pelacak tadi sedang aktif dan Dogi sedang diawasi. Maka Dogi pun berpura-pura langsung menolak permintaan Hana itu dan memuji-muji Yang Jin sebagai atasan terbaik. Hana terlihat kecewa karena Dogi tak bisa diajak bekerja sama, kemudian pergi. Tapi ternyata Yang Jin sudah melihat Dogi dan Hana lewat CCTV-nya dan mencurigai Dogi. Ketika Dogi di parkiran, ia langsung disekap dan dibawa ke suatu tempat. Di sana Yang Jin langsung mengancam Dogi kalau dia bisa melakukan apapun pada dirinya. Dogi berpura-pura menangis dan memohon maaf karena tadi berbicara pada Hana karena dia tak kenal siapa Hana. Yang Jin kali ini masih berbaik hati dan hanya mengancam Dogi, kemudian melepaskannya. Lalu di dalam mobil, salah satu asisten Yang Jin berambut hijau memperlihatkan apa yang terjadi pada Dogi kalau dia macam-macam di perusahaannya. Di HP-nya terekam video Yongmin yang dipukuli habis-habisan. Dogi pun berpura-pura menyesal dan meminta maaf. Tapi ternyata malam itu adalah malam pembalasan dendam. Dogi memasang bumper super besarnya lagi di mobilnya dan melaju mengejar bawahan Yang Jin itu. Dari belakang ia menyusulnya. Kemudian dia berbalik arah dan menginjak gasnya. Ia pun kaget ada mobil melaju kencang di depannya. Dia membanting setirnya tapi langsung menabrak pembatas jalan dan terguling. Dogi langsung menghampiri mobilnya dan mengambil kamera dashboardnya. Esok harinya, Dogi bekerja seperti biasa. Pagi itu ia disuruh untuk mengupload file-file baru ke internet yang asalnya dari sebuah flash disk rahasia. Hanya para staf khusus yang bertugas melakukan penguploadan file-file ini. Sebelum mengupload, Dogi mengirim file-file itu pada Goen. Dan ketika file itu dibuka, ternyata isinya adalah video-video dewasa. Tapi yang menyakitkan hati adalah, di salah satu video terlihat seorang wanita yang Goen kenal. Dia adalah kakak Goen. Dogi terdiam, sementara Goen menangis tak percaya. Dulu, kehidupan Goen dan kakaknya yang bernama Jung-eun sangatlah dekat. Jung-eun sangat sayang pada Goen dan sering mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu hari, Goen melihat di depan rumahnya kerumunan orang dan polisi. Dia melihat tas kakaknya tergeletak di tanah. Goen langsung lemas ketika melihat kakaknya sudah tak bernyawa dan bersimbah darah. Kematian Jung-eun bukanlah tanpa sebab. Beberapa hari sebelumnya, di kampusnya Jung-eun tiba-tiba menjadi perbincangan banyak orang. Ternyata video dia dengan pacarnya yang sedang bermesraan tersebar di internet. Jung-eun langsung menelepon pacarnya itu dan meminta penjelasan. Pacarnya berkata, dia merekam itu diam-diam tapi tidak untuk disebarkan. Tapi suatu hari handphonenya rusak dan dibawa ke tempat servis. Kemungkinan videonya disebarkan oleh orang yang menservis handphone itu. Jung-eun kemudian melapor pada polisi. Tapi mereka berkata, menghapus video yang sudah tersebar di internet sangatlah sulit. Karena tak bisa mengandalkan orang lain, Jung-eun pun menghapus satu persatu video yang ada di internet sebisa yang ia mampu. Bahkan jari-jarinya sampai berdarah saking seringnya dia menghapus video-video itu.
Tapi setiap videonya dihapus, video itu semakin tersebar luas. Akhirnya, karena tak tahan dengan semua itu, dia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Goen yang teringat lagi trauma masa lalu itu, kini hanya bisa menyendiri di kamarnya. Sementara itu, masalah juga sedang terjadi pada Sungmi. Dia yang terbiasa mendapat titipan penjahat dari Pak Jang, kini mendapat masalah karena salah satu penjahat di sana kabur. Penjahat itu adalah Dochul, si predator. Ketika itu, Sungmi membawa Dochul keluar untuk diambil korneanya, karena ada seseorang yang mau membayar mahal. Karena tergiur uang, Sungmi pun membawa Dochul ke ruang operasi untuk diambil korneanya. Tapi Dochul berhasil kabur dan menghabisi para anak buah Sungmi. Dochul pun berhasil melarikan diri. Kini Dochul ingin membalas dendam pada Pak Jang, orang yang telah menjebloskannya ke penjara Sungmi. Sungmi berusaha untuk menutupi kejadian ini, namun pada akhirnya Pak Jang tahu juga. Ia kini harus ekstra waspada karena Dochul bisa muncul kapan saja untuk membunuhnya. Kembali pada Dogi, ia kini sedang disuruh untuk menemui Yang Jin, atasannya, di sebuah tempat mewah. Tak lama kemudian muncullah seorang pria memakai masker. Ketika membuka maskernya, ternyata dia adalah pacarnya Jung Eun dulu. Lalu terungkaplah kalau pria ini ternyata adalah aktor yang menjebak banyak wanita agar video mereka bisa tersebar di internet. Kakak Goen waktu itu pun dijebak oleh pria ini. Dogi pun langsung membuat perhitungan dengan si pria ini. Ia mendatangi studio si pria ketika ia sedang syuting. Dogi langsung menghajar semua orang yang ada di sana termasuk si pria tersebut. Besoknya Dogi kembali bekerja di Yudata. Kini ia diam-diam akan menghapus semua video ilegal yang ada di sana. Tapi ketika proses penghapusan berlangsung, video-video itu kembali muncul otomatis. Lalu tiba-tiba di kantor Yudata, Hana datang dan membawa surat penggeledahan karena Yang Jin dicurigai mengupload video-video ilegal. Tapi ketika diperiksa, semua video-video itu hilang dari server. Dogi pun sadar, sepertinya server utama yang menyimpan video-video itu bukanlah di kantor Yudata, tapi ada di lokasi rahasia, sehingga Yang Jin bisa bebas menyembunyikan bahkan memunculkan kembali semua video kapanpun ia suka. Esoknya, Dogi meminta bantuan mantan pegawai Yudata untuk menunjukkan tempat tinggal Yang Jin. Tapi di perjalanan, ternyata dia diikuti oleh Hana. Hana juga ternyata diikuti oleh pegawai Yang Jin, karena Yang Jin tak suka kantornya diobrak-abrik oleh Hana kemarin siang. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Dogi berhasil kabur dari kejaran Hana. Tapi Hana yang dikejar oleh anak buah Yang Jin kini dalam masalah. Mobilnya dihimpit oleh mereka, berusaha untuk membuat Hana kecelakaan. Tiba-tiba Dogi kembali untuk membantu Hana. Ia pun menghalangi salah satu mobil dan akhirnya mobil itu menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dogi kini bermanuver menghadap dua mobil di depannya dan menyalakan lampu sorot, membuat yang ada di mobil tak bisa melihat. Hal itu membuat mobil Hana terperosok ke gundukan pasir, sementara mobil anak buah Yang Jin menabrak pembatas. Dogi pun meneruskan perjalanannya menuju tempat tinggal Yang Jin. Di sana Yang Jin langsung memarahi mantan pegawainya yang sudah keluar dari perusahaannya. Ia pun merendahkan Dogi dengan mengguyur air di kepalanya karena ia datang tanpa permisi ke tempat tinggalnya. Mereka kini dibawa ke sebuah gudang untuk disiksa oleh Yang Jin. Di sana Dogi dipaksa untuk memanah pegawai itu jika ingin Yang Jin melepaskan Dogi. Dogi tak mau menuruti perintah Yang Jin yang membuat Yang Jin semakin marah. Dogi langsung dipukul oleh anak buah Yang Jin hingga pingsan. Kemudian ketika ia tersadar, ia sudah diikat di tembok. Untungnya dia masih bisa berkomunikasi dengan dua montirnya, Jin dan Kyung. Tapi naas, tak lama berselang Jin dan Kyung juga tertangkap oleh anak buah Yang Jin. Tapi diam-diam mereka melempar pisau kecil kepada Dogi. Yang Jin pun datang dan terlihat sangat kesal. Dogi membuatnya semakin kesal ketika akhirnya dia berubah sikapnya menjadi Dogi asli yang dingin dan bertanya di mana server utama tempat video-video ilegal itu berada. Yang Jin tak tahan lagi dan langsung memukul Dogi lagi. Tapi Dogi masih tetap bertanya di mana server utama berada. Lagi-lagi Dogi semakin dipukuli, kali ini dengan tongkat baseball. Sementara itu Goen akhirnya bisa menenangkan dirinya dan bisa membantu Dogi. Ia pun datang ke tempat Pak Jang dan meminta bantuan untuk datang ke tempat Dogi berada. Ia pergi dengan menaiki motor dan menyusul Dogi. Sampai di sana ia masuk ke van dan segera menghubungi Dogi. Akhirnya Dogi bisa fokus menghabisi para penjahat di sana, sementara Goen mencoba mencari lokasi server utama. Tapi satu-satunya cara untuk menemukan server utama adalah mengupload semua video ilegal bersamaan agar sinyalnya bisa terlacak. Dengan berat hati, Goen terpaksa mengupload semuanya, termasuk di dalamnya ada video kakaknya. Akhirnya lokasi pun ditemukan di sebuah gubuk tersembunyi tak jauh dari situ. Sementara itu, Dogi akhirnya berhasil menumbangkan semua anak buah Yang Jin dan kini mengejar Yang Jin yang berusaha kabur. Yang Jin masuk ke dalam gubuk tempat server utama berada karena ingin melindungi aset kekayaannya. Tapi di sana Dogi dan yang lainnya langsung memasang peledak untuk menghancurkan tempat itu.
Sementara itu, Hana dan para polisi sudah mendapat surat perintah untuk menangkap Yang Jin. Mereka pun pergi ke tempat tinggal Yang Jin. Sesampainya di sana, mereka melihat tempat itu sudah berantakan dan terlihat anak buah Yang Jin terkapar tak berdaya. Tak lama kemudian, sebuah ledakan terjadi, menghancurkan server utama di sana dan juga menghempaskan Hana dan para polisi lainnya. Sementara itu, di rumah Pak Jang, ternyata Dochul si predator sudah ada di sana bermaksud untuk membalas dendam. Terjadilah pergumulan antara Pak Jang dan Dochul. Tapi naas, Pak Jang tertusuk di perut. Tiba-tiba muncul anak buah Sungmi ke situ, tepat sebelum Dochul hendak membunuh Pak Jang. Sungmi langsung membawa Pak Jang ke rumah sakit. Dogi dan yang lainnya langsung menyusul ke rumah sakit begitu tahu berita ini. Sementara itu, di tempat tinggal Yang Min, para penyidik menemukan ID card Dogi sebagai pegawai Yudata. Hal itu membuat Dogi dicurigai ada hubungannya dengan kasus ledakan di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Pak Jang sudah siuman dan mulai membaik. Ia dijenguk oleh teman sekantornya yaitu atasan Hana bernama Jinwoo. Jinwoo memperlihatkan ID card Dogi dan berkata kenapa supir taksi di perusahaan Pak Jang bisa jadi pegawai Yudata. Pak Jang mengelak dengan menjawab Dogi memang pernah bekerja di sana tapi hanya beberapa hari. Tak hanya Jinwoo, Hana ternyata juga mendatangi Dogi langsung ke rumahnya. Dogi langsung merasa tak nyaman, tahu kalau dirinya sedang dicurigai. Hana bertanya, kenapa ada ID card milik Dogi di tempat tinggal Yang Min tempat ledakan terjadi. Dogi menjawab, ID card itu diambil oleh Yang Min sendiri dan mungkin terbawa sampai ke rumahnya. Dogi mengelak dirinya tak ada di sana waktu kejadian ledakan. Hana pun tak bisa menanyai lebih jauh dan akhirnya pergi dari rumah Dogi. Hingga pada suatu hari, Hana sengaja menunggu di depan rumah Pak Jang. Lalu muncullah sebuah sedan hitam yang dikendarai Dogi masuk ke rumah Pak Jang. Hana pun memfoto bukti tersebut. Keesokan harinya, Hana bertemu dengan atasannya Jinwoo dan meminta surat penggeledahan untuk Pak Jang. Hana pun memperlihatkan kesamaan foto taksi hitam yang pernah membawa Dochul si predator, lalu yang pernah menabrak mobil polisi, sama dengan mobil yang kemarin masuk ke rumah Pak Jang. Kemunculan taksi itu selalu bertepatan dengan hilangnya para kriminal. Hana curiga, Dogi menculik para penjahat itu dan membunuhnya di rumah Pak Jang. Jinwoo mau tak mau menyetujui semua info Hana ini, walaupun Pak Jang adalah temannya sendiri. Ketika makan siang, Jinwoo berterus terang pada Pak Jang bahwa saat ini rumah Pak Jang sedang digeledah atas sangkaan kepemilikan taksi hitam yang ada hubungannya dengan para kriminal yang hilang. Di kediaman Pak Jang, Dogi dan yang lainnya kaget ketika rombongan polisi dan penyidik datang ke sana. Dogi pun mengamankan lokasi bawah tanah agar jangan sampai ditemukan. Hana dan para penyidik pun mulai masuk ke rumah Pak Jang dan mulai menggeledah. Mereka tak menemukan taksi hitam ataupun barang-barang mencurigakan lain. Bahkan mereka membawa beberapa sampel DNA di seluruh rumah. Tapi hanya ada DNA Pak Jang, tak ditemukan DNA para kriminal yang mungkin diculik. Hana tidak menemukan bukti apapun. Tapi Hana belum juga menyerah, dia menelepon Dogi langsung dan mengajaknya bertemu. Ketika mereka bicara empat mata, Hana langsung bertanya di mana Dochul dan para kriminal yang hilang berada. Saat ini Hana memang belum punya bukti kalau Dogi lah pelakunya, tapi semua benang merah mengarah pada dirinya. Dogi berkata, kalau memang dirinya pelakunya, maka itu dilakukan karena hukum terlalu lambat bekerja. Makanya, dia melakukan keadilan dengan caranya sendiri, menghukum para kriminal yang lambat dihukum. Hana berkata, itu hanya alasan bahwa sebenarnya Dogi sama saja dengan penjahat. Esok harinya, Hana mendapat kasus baru, yaitu kasus pembunuhan seorang pria bernama Dong Hee. Sampai saat ini, jasad Dong Hee belum ditemukan. Sementara itu, Dogi pun kini mendapat penumpang baru yang ingin dibantu. Dia seorang ayah yang sedang mencari anaknya yang hilang, bernama Dong Hee. Tak disangka, Dogi dan Hana sekarang sedang menjalani kasus yang sama. Terakhir kali Dong Hee terlihat bersama dengan temannya bernama Yong Tae. Mereka masuk ke sebuah ruko. Kemungkinan Dong Hee dibunuh oleh Yong Tae di ruko itu dan jasadnya langsung hilang di sana. Dogi terkejut ketika melihat foto Yong Tae. Yong Tae mirip dengan tangan kanan Sungmi. Dogi dan Pak Jang pun mendatangi Sungmi untuk memastikan apakah Yong Tae adalah anak buah Sungmi. Ternyata mereka kembar. Yang membunuh Dong Hee ternyata Yong Tae, sementara tangan kanan Sungmi bernama Sok Tae. Malam harinya, salah satu anak buah Yong Tae bernama Wusup keluar dari bar dalam keadaan mabuk. Tapi ia tetap berkendara dengan mobilnya. Ia pun ditangkap karena menyetir sambil mabuk. Ia dipanggil oleh jaksa, kebetulan yang menanganinya adalah Hana. Hana langsung punya ide untuk menggunakan Wusup ini untuk mendapat info tentang kematian Dong Hee. Hana memberi janji hukuman Wusup akan diringankan jika dia bisa mendapat info dari Yong Tae tentang bagaimana cara Yong Tae membunuh Dong Hee dan di mana jasadnya disembunyikan. Wusup pun menerima permintaan Hana itu. Malam harinya, Wusup sengaja mengajak Yong Tae minum-minum. Ketika mereka sudah mabuk, Wusup bertanya tentang Dong Hee, bagaimana Yong Tae bisa membunuhnya. Karena mabuk, Yong Tae pun mengungkapkan hal tersebut.
Setelah tahu info itu, ia segera menelpon Hana. Tapi tiba-tiba Woo-sup bertemu Sok-tae yang sudah curiga Woo-sup akan membocorkan rahasia Yong-tae pada jaksa. Woo-sup langsung dikejar dan dihajar Sok-tae di sepanjang jalan. Hana sempat mendengar teriakan Woo-sup di telepon dan langsung melacak handphonenya. Setelah mendapat lokasi handphone Woo-sup, ia langsung pergi untuk menyelamatkan Woo-sup. Hana juga menelepon asistennya, Pak Wang, untuk membantunya menyelamatkan Woo-sup. Kembali pada Woo-sup, ia berhasil kabur dari kejaran Sok-tae dan masuk ke pabrik kain. Tapi kini Yong-tae berhasil mengikuti Woo-sup dan masuk juga ke pabrik itu. Woo-sup bersembunyi di antara gulungan kain. Tapi Yong-tae berhasil melihatnya dan langsung menariknya keluar. Ia pun langsung menghajar Woo-sup. Kembali pada Hana, ia baru saja sampai di TKP. Ia mendapat laporan ada seseorang yang mati ketika terjadi perkelahian di situ. Hana mengira Woo-sup lah yang mati. Tapi ketika kantung mayat dibuka, yang mati ternyata Pak Wang, asisten Hana. Hana tak menyangka hal ini bisa terjadi. Ia menangis melihat asisten dan rekan terdekatnya itu sudah tak bernyawa. Ternyata ketika Yong-tae sedang menghajar Woo-sup, Pak Wang datang ke sana untuk menyelamatkan Woo-sup. Pak Wang cukup hebat dan bisa menghajar balik Yong-tae. Tapi dari belakang Pak Wang tak melihat Sok-tae yang langsung menikam Pak Wang berkali-kali. Dia hanya bisa membelalakan matanya, menahan sakit yang tiba-tiba, sementara hujaman pisau berkali-kali terus dihujamkan oleh Sok-tae. Akhirnya Pak Wang tak bisa bertahan lagi dan mati. Sementara Woo-sup, dia berhasil kabur. Kematian Pak Wang membuat Yong-tae langsung ditahan. Tapi ketika diinterogasi, dia tak mengaku kalau dirinya lah pembunuhnya. Ditambah lagi, tak ada bukti dan tak ada saksi ketika kejadian itu terjadi. Akhirnya Yong-tae terpaksa dibebaskan oleh pihak kejaksaan. Hana langsung marah dan tak terima. Sedikit demi sedikit, kini ia bisa menyadari apa yang dirasakan Dogi. Ketika kita sudah tahu siapa penjahatnya, tapi penjahat itu tak ditangkap karena tak adanya bukti, maka balas dendamlah satu-satunya jalan untuk mencari keadilan. Hana pun kini naik taksi hitam Dogi. Ia menceritakan kasus yang ia alami ini dan meminta bantuan Dogi untuk membalaskan dendam kematian Pak Wang. Ia pun diantar menuju sebuah tempat karaoke. Di sebuah ruangan yang sudah ditentukan, dia melihat di layar TV peraturan taksi deluxe yang akan membantunya membalaskan dendam Pak Wang. Sementara itu, di kediaman Pak Jang, Dogi dan yang lainnya langsung menyusun rencana agar pembunuh Pak Wang bisa tertangkap dan bisa dihabisi. Untuk itu, mereka perlu menyelidiki kasus pembunuhan Dong-hee terlebih dulu, yang diduga pembunuhnya adalah Yong-tae juga. Mereka langsung datang ke tempat terbunuhnya Dong-hee. Di sana mereka melihat sebuah pipa yang mengeluarkan uap panas. Mereka juga menemukan barang-barang yang meleleh, kemungkinan terkena asam sulfat. Jadi bisa disimpulkan, jasad Dong-hee hilang karena dilelehkan oleh asam sulfat. Info ini disampaikan pada Hana. Hana juga mendapat info baru bahwa atasan Yong-tae yaitu Sung-mi secara rutin membeli asam sulfat dari sebuah perusahaan. Jadi kemungkinan penghilangan jasad ini secara rutin dilakukan oleh Sung-mi dan para anak buahnya. Mereka langsung menyusun rencana. Jin dan Kyung berpura-pura sebagai pegawai pengangkut asam sulfat. Mereka memasukkan Tong-tong ke dalam truk milik Yong-tae. Setelah itu Yong-tae membawanya ke markasnya. Tapi Tong-tong itu sudah diberi pelacak sehingga Dogi langsung bisa mengikuti arah truk tersebut. Dogi akhirnya sampai di sebuah gudang tempat truk itu berhenti. Kebetulan sedang tak ada siapapun di dalam. Dogi membuka sebuah laci mayat. Ternyata di dalamnya jasad Woo-sup yang sudah mati dengan luka sayatan besar di badannya. Dogi langsung bisa menyimpulkan Woo-sup diambil organnya, lalu nanti akan dimusnahkan tubuhnya dengan asam sulfat. Dia langsung berlari dan muntah. Dia tak menyangka ternyata ini semua adalah sindikat perdagangan organ manusia dan Sung-mi lah otak di balik semua ini. Dogi kembali masuk ke dalam dan menemukan dua orang yang sedang mengoperasi satu korban. Mereka langsung kabur begitu melihat Dogi. Tiba-tiba muncul Yong-tae langsung menyerang Dogi. Terjadilah pergulatan antara mereka berdua. Yong-tae tiba-tiba menusuk perut korban, dia masih hidup. Yong-tae langsung kabur tapi Dogi tak bisa mengejar karena korban itu sedang pendarahan karena ditusuk Yong-tae. Ia langsung menghubungi Hana. Tak lama kemudian, Hana dan para polisi datang ke sana dan mengambil semua barang bukti dan membersihkan TKP. Berita langsung tersebar dan masuk TV bahwa ada perdagangan organ ilegal di Korea sedang terjadi. Berita itu ditonton oleh Sung-mi dan Pak Jang. Sung-mi mengaku semua penjahat yang Pak Jang titipkan, kornea dan livernya diambil untuk dijual. Sedangkan apa yang dilakukan Yong-tae bukanlah atas perintah dia. Sung-mi sadar ternyata Yong-tae melakukan penjualan organ tanpa sepengetahuan dirinya dan korbannya adalah orang tak bersalah seperti Dong-hee dan Woo-sup. Esoknya Sung-mi mendatangi Pak Jang dan memberikan kunci penjara tempat para kriminal disekap selama ini. Sung-mi akan pergi dan menyerahkan kriminal pada Pak Jang. Ia juga akan menangkap Sok-tae yang bersekongkol dengan Yong-tae. Sung-mi datang ke sebuah restoran dan akan memberi bius pada minuman Sok-tae. Setelah pingsan, Sok-tae akan Pak Jang bawa. Begitulah rencananya. Terlihat kamera sudah dipasang di restoran itu dan Go-eun bisa melihat mereka berdua. Terlihat di layar mereka berdua minum, tapi anehnya tak terlihat Sok-tae akan pingsan.
Soktae sepertinya tahu Sungmi akan menjebaknya dan kini berbalik menyerangnya. Dogi langsung masuk ke restoran untuk menolong Sungmi, tapi tak ada siapapun di sana. Ternyata apa yang terlihat di layar adalah rekaman, bukan kejadian saat itu. Mereka langsung datang ke markas Sungmi dan melihat penjara-penjara sudah kosong. Pak Jang mendapat telepon dari Sungmi. Sungmi berkata semua ini sudah ia rencanakan. Ia akan kabur dan membawa semua kriminal untuk nantinya semua organnya akan ia jual. Ternyata semua rencana kemarin adalah tipu muslihat Sungmi agar ia bisa kabur dan tetap bisa menjual organ manusia. Ia berencana kabur ke Bahama dengan bantuan kedutaan besar Bahama di Korea. Tanpa membuang waktu, Dogi langsung mengejar Sungmi agar jangan sampai dia dan para kriminal pergi ke Bahama. Ia pun sampai di kedutaan besar. Goen langsung menghack sistem di sana dan memadamkan listriknya. Dogi pun bisa masuk ke area yang dilarang dengan bebas. Tapi tak lama kemudian, Hana juga datang ke sana untuk mencari Yongtae. Sementara di lantai 2, Dogi mengeluarkan bom asap kemudian menyalakan alarm kebakaran. Semua orang di kedutaan panik berlarian keluar. Tiba-tiba di antara kepulan asap, Dogi melihat Yongtae. Ia pun mengejar Yongtae yang berusaha kabur. Di basement, Dogi langsung menghajar Yongtae hingga dia tak sadarkan diri. Dogi dan teman-temannya menyamar sebagai petugas medis dan membawa Yongtae untuk dibawa. Dari jauh, Hana melihat itu dan segera membuntuti kemana Dogi pergi. Di jalan, Dogi sengaja memilih jalur macet karena dengan ambulansnya, mobil lain segera menyingkir sementara Hana tertinggal jauh di belakang. Sementara itu, para kriminal yang akan dibawa Sungmi ternyata memberontak. Satu di antara mereka berhasil melepaskan ikatan dan menghabisi anak buah Sungmi. Mobil yang membawa mereka pun mereka bajak. Sungmi langsung mendapat kabar ini dan langsung marah. Ia tak menyangka para sanderanya akan kabur seperti ini. Sementara itu, ketika Dogi sampai di rumah Pak Jang langsung menelpon Sungmi. Ia meminta tukar sandera. Yongtae akan Pak Jang serahkan jika Sungmi menyerahkan para kriminal yang selama ini Pak Jang tangkap. Sungmi kebingungan karena kini para kriminal sudah kabur. Ia jadi tak bisa bertukar sandera. Ia pun menyuruh Soktae untuk menemukan kembali para kriminal tersebut. Di sebuah rest area, akhirnya para kriminal itu berhasil ditemukan oleh Soktae. Tapi beberapa dari mereka berhasil kabur dan tidak ada di mobil. Malam harinya, pertukaran sandera pun dimulai. Pak Jang membawa Yongtae sesuai janji. Sungmi pun membawa satu mobil berisi para kriminal. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul mobil polisi. Sungmi langsung kabur dan pertukaran pun batal. Pak Jang dan Dogi juga tak tahu kalau polisi akan datang. Ternyata Hana dari awal sudah membuntuti Dogi dan sekarang ia akan mengambil Yongtae yang selama ini sudah diincar oleh pihak kejaksaan. Dogi juga ditahan karena dianggap melindungi Yongtae dan tidak langsung menyerahkannya pada pihak berwajib. Dogi langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tapi Dogi menolak untuk memberikan keterangan. Dia malah berpura-pura lapar dan meminta makanan. Sementara itu, jika kalian masih ingat Maria yang sekarang tinggal di pabrik ikan, dia melihat Jonggeun, orang yang dulu pernah menyakitinya. Maria langsung menelpon pihak taksi deluxe dan Goen langsung berinisiatif untuk menolongnya. Ia datang ke sana dengan mengendarai motor. Maria terlihat ketakutan ketika Jonggeun muncul lagi dan mulai mendekatinya. Untung Goen muncul tepat waktu dan mengajaknya naik motornya. Tapi tiba-tiba sebuah pukulan menjatuhkan Goen dan Maria dari motornya. Ternyata itu adalah si pria mantan kakaknya Goen. Mereka pun membawa Maria dan Goen yang pingsan ke sebuah tempat. Sementara itu, Pak Jang tiba-tiba kedatangan Sungmi dan para anak buahnya. Mereka langsung menyandra Pak Jang dan Kyung. Jin yang baru datang langsung disuruh kabur begitu melihat rekannya disandra. Ia pergi dengan mobil. Kembali pada Dogi, kini dia berpura-pura ingin ke toilet. Ia langsung menyerang petugas di situ dan hendak kabur. Tiba-tiba Hana datang dan melarang Dogi kabur. Kalau itu terjadi, Dogi bakal jadi tersangka dan hukumannya akan lebih berat. Dogi menjelaskan saat ini rekan-rekannya sedang dalam kesulitan. Selain itu, Dogi berkata dalang utama sindikat organ manusia adalah Sungmi. Dogi berjanji jika ia keluar sekarang, Sungmi akan ia tangkap dan akan diserahkan pada Hana. Hana pun akhirnya percaya dan Dogi bisa keluar dari sana. Kebetulan Jin baru saja muncul. Mereka berdua langsung menuju rumah Pak Jang lagi untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi sebelum itu Dogi punya rencana. Ketika sudah sampai di rumah Pak Jang, mobil dimasukkan ke garasi dan masuk ke bawah tanah. Para anak buah Sungmi sudah bersiap menghabisi Dogi. Tapi mereka terkejut ketika di dalam mobil tak ada Dogi. Dogi tiba-tiba muncul dari belakang mereka memakai kacamata night vision dan mematikan lampu. Dia langsung menghajar mereka yang tidak bisa melihat karena gelap. Kembali pada Maria dan Goen, mereka ternyata dibawa ke studio tempat si pria biasa menjebak para wanita. Dia berniat ingin membuat video seperti yang ia lakukan dulu untuk menyakiti Maria dan Goen. Goen pun teringat masa lalu kakaknya yang hancur, membuat Goen sangat benci dengan pria ini. Kembali pada Dogi, setelah ia menghabisi semua musuhnya, ia mendapat info kalau Goen sedang disekap di sebuah studio. Dia pun bergegas ke sana tanpa membuang waktu, sementara Jin akan pergi ke markas Sungmi, tempat Pak Jang disandra di sana. Sampai di sana, studio itu langsung Dogi tabrak. Dia langsung menghajar si pria tanpa belas kasihan.
Dogi juga menghajar area vital si pria agar tak lagi-lagi membuat video ilegal sesuka hatinya. Goen pun akhirnya selamat, tapi dia masih terguncang. Dogi pun memeluk Goen untuk menenangkannya. Sementara itu, di markas Sungmi, Pak Jang dan Kyung dimasukkan ke dalam penjara. Sungmi mengancam dia akan menyakiti Kyung, tapi kalau Pak Jang mau memberikan matanya pada Sungmi, ia berjanji Kyung tak akan disakiti. Pak Jang dengan tegar bersedia melakukannya. Sungmi pun langsung menyuntik mata Pak Jang saat itu juga. Di luar, tiba-tiba puluhan polisi datang ke markas Sungmi. Sungmi langsung keluar untuk menghadang mereka. Hana memimpin operasi kali ini. Dia dan timnya akan menggeledah markas Sungmi yang diduga sebagai dalang penjualan organ manusia. Sungmi pun mempersilahkan markasnya digeledah. Tapi keberadaan Pak Jang yang disandra jauh berada di bawah tanah, tersembunyi dan tak bisa diakses oleh orang biasa, sehingga Hana hanya menggeledah ruangan atas saja. Karena tak ada apapun, Hana dan timnya pergi dari sana. Kembali pada Dogi, kini dia dan Goen bergegas menuju markas Sungmi. Di jalan ia melihat mobil Jin. Ketika di persimpangan, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Jin dari samping membuat Dogi dan Goen terkejut. Ternyata pelakunya adalah Ju-chan, si pemilik pabrik ikan dulu. Ia ternyata kabur dari rombongan sewaktu di mobil. Jin terlihat sekarat dan hampir tak sadarkan diri. Dogi murka dan langsung membuat perhitungan pada Ju-chan. Dia mengganti bemper mobilnya dengan bemper super besar lagi dan mulai mengejar truk Ju-chan. Terjadi saling tabrak dari samping. Dogi menyusul jauh ke depan lalu berbalik arah. Ia kini akan menabrakkan diri dengan truk itu. Dogi langsung melompat keluar sebelum tabrakan terjadi. Truk itu terguling. Ju-chan terlihat sudah tak bernyawa. Dalam keadaan yang sudah babak belur, Dogi masih harus menyelamatkan Pak Jang dan Kyung. Ia kini memakai motor Goen untuk menuju markas Sungmi. Sampai di sana, Dogi langsung menghabisi orang-orang yang mencoba menghalanginya. Dia sampai di hadapan Sungmi. Terlihat Pak Jang dan Kyung disandra dengan pisau di leher mereka. Dogi tahu Sungmi adalah tipe orang yang tak main-main. Dia pun menjatuhkan senjatanya dan menyerahkan dirinya. Dogi langsung dipukul hingga nyaris pingsan. Sungmi melangkah melewati tubuh Dogi. Tiba-tiba Dogi bangkit dan menyandra Sungmi dengan pisau. Keadaan berbalik 180 derajat. Dogi menyuruh Sungmi agar anak buahnya membebaskan Pak Jang dan Kyung. Sungmi mengira Dogi hanya menggertak. Tapi Dogi mulai menyayat pipi Sungmi membuat Sungmi panik dan ketakutan. Pak Jang dan Kyung pun dibebaskan dan keluar. Tapi Dogi lengah dan berhasil dipukul dari belakang. Sungmi yang berhasil bebas langsung pergi keluar. Sungmi naik ke sebuah truk, tapi Dogi sempat mengejarnya. Diam-diam Dogi melempar sebuah earphone ke dalam truk yang dikendarai Sungmi yang kini sudah pergi. Kini Dogi harus berduel dengan Soktae. Dogi sudah hampir kehabisan tenaga dan terlihat sudah babak belur. Para anak buah Sungmi datang dan langsung mengepung Dogi. Tiba-tiba muncul rombongan polisi. Ternyata Hana datang lagi dan tepat waktu. Dogi diam-diam menjauh dari kerumunan dan menaiki salah satu mobil polisi. Ia kini mengejar truk Sungmi karena earphone yang tadi ia lempar bisa ia lacak. Sungmi sampai di sebuah dermaga. Ternyata dia berniat untuk kabur menyelamatkan diri. Tak lama Dogi muncul. Dia langsung menabraki para anak buah Sungmi dengan mobilnya. Dia keluar dari mobil dan kembali menghajar para anak buah Sungmi yang tersisa. Ketika semua berhasil ia bereskan, dia mengejar Sungmi yang sedang duduk tenang. Sungmi sepertinya tahu dia tak akan selamat. Dia memilih untuk dibunuh Dogi saja. Tapi Dogi menolak dan berkata, kematian terlalu mudah untukmu. Kau harus menebus dosa-dosamu di penjara. Akhirnya datanglah Hana dan para polisi, langsung menahan Sungmi. Dogi akhirnya berhasil membereskan semuanya dan langsung ambruk karena kelelahan dan semua luka yang ia alami. Kasus sindikat penjualan organ manusia sudah terungkap dan Sungmi sudah tertangkap. Untuk saat ini, Korea kembali aman dari kasus kriminal besar. Tapi Dogi dan rekan-rekannya masih terus bekerja, menegakkan keadilan dengan cara mereka, membantu orang-orang yang ingin membalas dendam. Dan drama pun selesai. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita